Cek, halo Sobat Unggas, kembali lagi bersama saya Kroaski. Kembali lagi di Kroaski Talks. Dan kembali lagi, no idea, no content idea, but I want to make a content. Rasa ingin tenar dan dikenal oleh banyak orang karena memiliki banyak koneksi sehingga membuahkan hasil memikirkan cara untuk bisa membuka bisnis dan bisa banyak duit karena memiliki koneksi yang banyak, sangat tinggi ya kemauan saya yang satu ini. Jadi makanya saya bikin konten meskipun tanpa ide sama sekali. Tapi sebenarnya meskipun tanpa ide, sebenarnya ada ide saya. Cuman ide ini saya dapatkan secara dadakan, jadi nggak saya pikirkan sebelum saya record podcast ini. Jadi yang saya lakukan adalah mari kita buka Wikipedia dan kita cari artikel secara acak. Apa yang akan menjadi pengetahuan kita dan untuk ditambah ke wawasan kita di otak kita untuk hari ini. Jadi let's do that. Mari kita ke Wikipedia dan kita klik random. Sebenarnya saya ada segmen sendiri ya, segmen yang buka-buka Wikipedia gini terus cari artikel random. Sebenarnya sudah saya bikin itu Wikipedia random, tapi saya pikir kayaknya nggak usah dibikin segmen ya, biar kalau misalnya saya nggak ada ide lagi seperti ini, saya bisa pakai ide yang ini gitu kan buat bikin konten. So ya, let's do it. Random, dan yang terbuka adalah artikel tentang Museum Layang-Layang. Jadi konten hari ini adalah kita akan membahas tentang Museum Layang-Layang. Yeay. Siapakah di antara kalian yang suka bermain layang-layang? I'm not. Saya tidak suka. Karena saya tidak suka keluar rumah dan lari-larian dan main layangan. Waktu kecil sebenarnya suka sih. Cuman kalau udah segede sekarang, maybe no. Oke, jadi Museum Layang-Layang ini. Mari kita baca artikelnya. Museum Layang-Layang adalah museum tentang layang-layang. Ya iyalah, masa tentang nenek gue, ya ampun, lama banget mikirin jokesnya. Menjadi tidak lucu itu tadi itu. Oke, lanjut. Museum tentang layang-layang di kota Melaka di Malaysia yang secara resmi dibuka pada bulan September 1995 oleh Ketua Menteri Mohd Zin Abdul Ghani. Mudah-mudahan saya tidak butcher namanya ya. Mudah-mudahan itu pronunciation yang tepat. Bersamaan dengan Seminar Adat Melayu Regional. Museum ini menempati bagian atas dari bekas gedung Dewan Kota Sejarah Kota, that's mouthful, dan awalnya dibangun pada tahun 1960-an dan diyakini dibangun di atas reruntuhan bangunan Belanda yang juga menampung museum rakyat dan museum kecantikan maksud saya di lantai dasar dan lantai atas. Museum ini menampilkan berbagai aspek layang-layang seperti komunikasi, penggunaan sebagai senjata, olahraga, kegiatan rekreasi, bagaimana berbagai negara membuat layang-layang, bahan yang berbeda untuk membuat layang-layang, peran layang-layang dalam kehidupan orang, dan lain-lain. Oke, kita stop sampai situ. Kita bahas dulu ini. Saya sangat tertarik dengan yang disebutkan artikel ini bahwa layang-layang juga bisa digunakan sebagai senjata. Kalian bisa membayangkan layang-layang digunakan sebagai senjata? Saya tidak bisa membayangkannya. Mungkin gambaran yang paling dekat itu waktu kita main layang-layang, kita saling mengaitkan layangan kita, ya enggak sih? Kayak kita kaitkan gitu pas kita main layang-layang, terus layang-layangnya nabrak satu sama lain sehingga menjadi battle di udara. Kayak gitu kan. Yang dimaksud artikel ini sebagai layang-layang digunakan sebagai senjata, ya kan? Or maybe no, mungkin saya salah, mungkin nggak gitu ya yang dimaksudkan oleh artikel ini. Mungkin senjata dalam perang, meskipun saya tidak tahu bagaimana cara menggunakan layang-layang dalam peperangan gitu ya. Kayak misalnya saya ngangkat layang-layang tuh malah langsung disamber sama AK-47 gitu. Sangat tidak ini sekali, tidak sakti sekali itu senjata. Jadi oke. Nah, itu saja sih yang saya mau bahas tentang yang dibahas oleh artikel tadi. Kita lanjut.
Baca lagi artikelnya. Museum ini juga menampilkan galeri wow atau galeri wow. Ya, terserah mana pronunciation. Permainan tradisional, galeri top spinning, dan galeri Datuk Wirahaji MD Borhan bin Yaman. Udah. Museum ini buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Oke, that's nice. Dan di sini diperlihatkan foto dari museum layang-layang tersebut. Jadi gedungnya itu berapa lantai ini ya? 4 lantai sepertinya ya, yang saya lihat dari fotonya. Terus catnya berwarna merah dan di depannya ada kayak patung T-Rex itu. Gila, museum layang-layang ada patung T-Rex, hebat bener. Kemudian kayak ada 3 bendera, sepertinya bendera Malaysia itu ya, di atas pintu gerbangnya. Ya, saya cuma bisa mendeskripsikan sampai situ ya, pokoknya gedungnya tinggi gitulah. Saya kurang pandai mendeskripsikan gambar, jadi ya kalian bayangkan seadanya aja ya. And dia terletak di kota Melaka ya, seperti yang dikatakan oleh artikel ini tadi. Jadi ini dikasih lihat tuh di petanya ya, kota Melaka ya, jenis museum. Kemudian ini ada foto di dalam gedungnya, yaitu ada ya banyak sekali model layang-layang di sini. Ada model layang-layang kayak orang gitu, ada layang-layang yang emang layang-layang ya, iyalah, masa ada layang-layang ya telah. Dan demikian pembahasan museum dari museum layang-layang ini yang di Malaysia ya, di kota Melaka. Saya tidak tahu tuh kota Melaka di sebelah mana, karena saya tidak pernah pergi ke Malaysia. Is that interesting to you guys? Is that interesting? Mudah-mudahan interesting ya, interesting aja gitu. Soalnya gak ada ide dan saya ingin mengupload konten, dan sebenarnya sangat menarik ya. Anggaplah kalau memang menurut kalian tidak menarik ya, anggap saja lah menarik gitu. Kayak ekspresikan di dalam diri kalian, dalam hati kalian, kayak yang wow, setelah aku mendengar podcast yang membahas tentang museum layang-layang ini, saya menjadi semakin ingin bermain layang-layang. Aku akan membeli layang-layang di toko yang di sebelah sana gitu. Pura-puralah seperti itu ya. Pura-puralah kalian berkata seperti itu di dalam hati kalian. Dan mudah-mudahan itu menjadi pahala buat kalian ya, karena sudah mengapresiasi konten yang saya bikin meskipun tidak ada ide. Kalau kalian melakukan hal seperti itu, saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan ini masih 8 menit. Saya rencananya mau bikin konten 10 menit, tapi ini masih 8 menit. Ya udahlah ya, mau dipaksa gimana lagi. Artikelnya cuma sampai situ. Jadi sekian dari saya untuk hari ini. Jangan lupa kasih like, comment, subscribe ke channel saya, podcast saya Crossky Talks. Channel YouTube saya juga ada yang namanya Crossky Talks, dan juga channel saya yang lain ada Crossky Plays, di mana saya main game di situ. Kalau kalian suka game silahkan subscribe ke situ, dan Crossky Theater, di mana saya upload video-video yang berisi karya-karya saya, cerita yang asli bikinan saya, dan karya-karya lainnya. Pokoknya ya karangan fiksi saya taruh di Crossky Theater di situ. Ya, oke. Promo saya sudah bikin durasi podcastnya bentar lagi 10 menit nih. Bisa nggak ini saya bikin 10 menit? Kira-kira bisa mungkin ya. Ya, mungkin apalagi yang saya mau bahas. Ya jangan lupa subscribe itu channel saya yang tadi, kemudian share juga jangan lupa ke keluarga kalian. Siapa tahu keluarga kalian ada yang tertarik dengan pembahasan model macam begini, podcast yang model macam begini, yang tidak ada ide macam begini, yang podcasternya sangat newbie macam begini, kemudian podcasternya yang sangat tidak profesional seperti ini, macam begini. Ya, kemudian apa lagi ya. Ini udah 9 menit 48 detik nih. 49, 50, 51. Oh, bentar lagi 10 menit nih. Apakah bisa 10 menit? Saudara-saudara bangsa dan setanah air. 57, 58, 59, 10 menit.
Alhamdulillah, terima kasih banyak, ternyata saya bisa membuat podcast ini menjadi 10 menit. Meskipun artikelnya sangat sedikit ya. Oke, sekian dari saya untuk hari ini. Sekali lagi ya, semoga kalian baik-baik saja. Semoga kalian diberikan kesehatan sama Tuhan, dan apapun yang menjadi rencana kalian selama itu baik. Mudah-mudahan saya doakan semoga lancar ya. Oke, dadah and have a nice day. Terima kasih sekali lagi sudah mendengarkan podcast saya sampai habis.